الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, hari ini saya akan menceritakan kesaksian yang sangat mengerikan dari seorang hamba Allah yang diberi kesempatan yang luar biasa untuk melihat kenyataan di dalam alam kubur. Kesaksian ini bukan karangan, bukan dongeng, tetapi pengalaman nyata yang terjadi pada seorang muslim yang mengalami mati suri selama 6 jam penuh. Sebelum kita mulai, marilah kita perbanyak istighfar karena apa yang akan kita dengar sangat menakutkan dan mengguncang jiwa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kesaksian Hasan bin Umar. Hasan bin Umar, seorang muslim yang berusia 43 tahun. Kejadian mengerikan ini terjadi tepat 8 bulan yang lalu ketika ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang sangat parah. Mobilnya tertabrak dan tubuhnya terlempar keluar dari kendaraan. Dokter menyatakan Hasan mati klinis selama 6 jam penuh sebelum akhirnya Allah mengembalikan lagi nyawanya. Yang dialami Hasan dalam 6 jam tersebut adalah mimpi buruk yang paling mengerikan yang tak bisa terbayangkan oleh pikiran manusia manapun. Ketika jiwa Hasan terlepas dari jasadnya, yang pertama ia rasakan adalah kegelapan total yang mencekam. Bukan gelap seperti malam hari, tetapi kegelapan yang sangat pekat hingga ia tidak bisa melihat apapun. Udara terasa sangat dingin dan pengap, seperti berada di dalam peti mati yang sangat sempit. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat berat mendekat. Bunyi langkah itu menggema di kegelapan, seperti suara orang yang memakai sepatu besi berjalan di atas batu. Setiap langkah membuat bulu kuduk Hasan berdiri. Kemudian muncullah dua sosok yang sangat menakutkan. Tubuh mereka sangat tinggi dan sangat besar. Wajah mereka hitam legam dengan mata yang menyala seperti bara api. Gigi mereka sangat runcing seperti taring serigala, dan nafas mereka mengeluarkan asap hitam yang sangat busuk. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menyeret Hasan ke dalam lubang yang sangat dalam. Hasan berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mereka terus menyeret tubuh jiwanya turun dan turun hingga tidak tahu berapa dalamnya. Penyiksaan pertama di jam pertama. Di dasar lubang yang gelap gulita itu, saya melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ada ratusan orang yang sedang disiksa dengan cara yang sangat sadis. Jeritan kesakitan mereka memekakkan telinga dan membuat jantung saya berdegup sangat kencang. Yang pertama sekali saya lihat adalah seorang lelaki yang tubuhnya digantung terbalik dengan kaki terikat rantai besi yang berapi. Seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan luka bakar yang menganga. Dan dari luka-luka itu keluar cacing-cacing besar yang menggerogoti dagingnya. Setiap kali dagingnya habis dimakan cacing, Allah menciptakan daging baru untuk disiksa lagi. Dia terus berteriak dengan suara yang sangat mengerikan. Matanya sudah tidak ada lagi karena dicongkel oleh burung-burung hitam dengan paruh besi yang tajam. Darah mengalir dari rongga mata tanpa henti. Saya tidak tahan melihat dan ingin lari, tetapi kaki saya seperti terpaku di tanah. Kedua malaikat penyiksa itu kemudian berkata dengan suara yang menggelegar seperti gentur, "Dia adalah orang yang sombong ketika di dunia. Dia meremehkan orang lain, tak pernah mau menerima nasihat, dan selalu merasa paling benar. Dia juga tidak pernah mau bersedekah kepada fakir miskin, meskipun hartanya berlimpah.
Inilah balasan untuk kesombongannya. Yang membuat Hasan bergidik ngeri, tiba-tiba dari mulut orang itu keluar ular-ular hitam besar yang langsung melilit lehernya dan mencekiknya. Setiap kali orang itu hampir mati tercekik, Allah hidupkan lagi untuk disiksa berulang-ulang. Penyiksaan kedua di jam kedua. Kemudian Hasan dibawa ke tempat yang lebih mengerikan lagi. Di sana ada kolam yang sangat luas, berisi air mendidih yang berwarna hitam pekat. Di dalam kolam itu, ratusan orang sedang direbus hidup-hidup. Kulit mereka terkelupas dan dagingnya luruh, tetapi mereka tetap hidup dan merasakan sakitnya. Di tengah kolam itu, tampak seorang wanita yang kepalanya dibelah dua dengan kapak berapi. Otaknya tumpah keluar, tetapi dia masih hidup dan berteriak kesakitan. Setiap kali otaknya tumpah habis, Allah ciptakan otak baru untuk dibelah lagi. Yang membuat mual adalah melihat bagaimana lidahnya ditarik keluar sepanjang beberapa meter dan dipaku di atas papan kayu. Kemudian kalajengking-kalajengking raksasa menyengat lidahnya berulang-ulang. Racun kalajengking itu membuat lidahnya membengkak hingga sebesar kepala. Tetapi wanita itu tetap hidup merasakan sakitnya. Malaikat penyiksa menjelaskan bahwa dia adalah wanita yang suka menfitnah, menyebarkan gosip, dan memecah belah persaudaraan sesama muslimah. Lidahnya yang dulu kotor sekarang disiksa dengan cara yang sangat mengerikan. Dari mulutnya terus keluar darah hitam yang sangat bau, bercampur dengan nanah dan belatung-belatung yang menggeliat. Setiap kali dia mencoba berteriak, belatung-belatung itu masuk kembali ke tenggorokannya dan menggerogoti dari dalam. Penyiksaan ketiga, jam ketiga. Di tempat yang berbeda, tampak seseorang yang kepalanya dipukul dengan palu besi berapi secara terus-menerus tanpa henti. Setiap pukulan membuat kepalanya hancur berkeping-keping. Otak dan darah bercecer-ceran kemana-mana. Tetapi setelah hancur, Allah kembalikan seperti semula untuk dipukul lagi. Yang lebih mengerikan, setiap kali palu itu menghantam kepalanya, terdengar suara retakan tulang yang sangat nyaring, seperti suara kaca yang dipecahkan dengan palu. Matanya melotot keluar dari rongga mata dan lidahnya membujur panjang sampai menyentuh tanah. Dari telinganya keluar darah yang sangat deras, bercampur dengan cacing-cacing kecil yang menggeliat. Wajahnya sudah tidak berbentuk lagi karena terus dipukul. Tetapi orang itu tetap sadar dan merasakan semua sakitnya. Ini adalah balasan bagi orang yang malas sholat. Dia selalu tidur saat waktu sholat tiba, dan sekarang dia tidak akan pernah bisa beristirahat selamanya. Kepalanya yang dulu malas bangun untuk sholat, sekarang dipukul tanpa henti. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah setiap kali lihat orang itu berteriak kesakitan, dari mulutnya keluar laba-laba hitam sebesar kepalan tangan dan langsung menempel di wajahnya dan menggigit mata serta hidungnya. Penyiksaan keempat, jam keempat. Pemandangan berikutnya membuat hampir pingsan karena terlalu mengerikan. Tampak seseorang yang perutnya dirobek dari atas sampai bawah dengan pisau berapi. Isi perutnya dikeluarkan semua dan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Usus-usus yang panjang digantung di pohon berduri, dan setiap duri menusuk usus itu hingga berdarah-darah. Darah dan kotoran bercampur jadi satu dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Bau busuknya sangat menyengat hingga membuat mual dan muntah. Yang membuat bergidik, tiba-tiba ular kobra raksasa sebesar batang pohon keluar dari perutnya yang robek. Ular itu langsung melilit tubuhnya dan mematahkan tulang-tulangnya satu persatu. Setiap tulang yang patah mengeluarkan bunyi yang sangat mengerikan. Malaikat menjelaskan bahwa dia adalah orang yang memakan harta anak yatim dan memakan riba. Perut yang dulu diisi dengan harta haram
sekarang disiksa dengan cara yang sangat kejam. Setiap suap harta haram yang dulu ia makan, sekarang menjadi api yang membakar perutnya dari dalam. Matanya sudah buta karena dimakan oleh belatung-belatung besar, tetapi dia tetap bisa merasakan semua penderitaannya dengan sangat jelas. Penyiksaan kelima, jam kelima. Yang paling mengerikan adalah ketika tampak seseorang yang kedua tangannya dipotong dan kembali tumbuh secara berulang-ulang. Setiap kali tangannya tumbuh, malaikat penyiksa langsung memotongnya lagi dengan pedang berapi yang sangat tajam. Darah menyembur kemana-mana setiap kali tangannya dipotong. Yang mengerikan, potongan tangan itu tidak langsung mati, tetapi masih bergerak-gerak seperti masih hidup, dan jari-jarinya masih menggenggam udara seperti sedang meraih sesuatu. Kemudian kedua kaki orang itu juga dipotong dengan cara yang sama. Orang itu berteriak kesakitan sambil merangkak dengan tangan dan kaki yang terus dipotong dan tumbuh lagi. Jejak darahnya membuat genangan di mana-mana. Ini adalah balasan bagi pencuri dan orang yang suka mengambil hak orang lain. Tangan yang dulu digunakan untuk mencuri, sekarang dipotong tanpa ampun. Kaki yang dulunya digunakan untuk menuju ke tempat maksiat, sekarang dipotong berulang-ulang. Yang membuat menangis ketakutan, setiap kali tangannya dipotong, dari luka potongan itu keluar tikus-tikus besar yang langsung menggerogoti dagingnya dari dalam. Tubuhnya penuh lubang karena dimakan tikus-tikus itu. Penyiksaan keenam, jam keenam. Di penghujung jam keenam, Hasan dibawa ke tempat yang paling mengerikan dari semuanya. Di sana ada sumur yang sangat dalam dengan api yang menyala-nyala dari dasar sumur. Dari dalam sumur itu terdengar jeritan ribuan orang yang sangat mengerikan. Hasan dipaksa untuk melihat ke dalam sumur itu. Di dalamnya tampak orang-orang yang tubuhnya terbakar tetapi tidak pernah mati. Mereka saling berjejal-jejalan, saling menginjak, dan saling cakar karena kesakitan yang sangat luar biasa, yang membuat jantung hampir berhenti. Di dasar sumur itu ada monster raksasa dengan 7 kepala. Setiap kepala memiliki mulut yang sangat besar dengan gigi-gigi tajam seperti pisau. Monster itu terus memakan orang-orang yang terjatuh ke dalam sumur. Tetapi setelah dimakan, mereka hidup lagi untuk dimakan lagi. Malaikat menjelaskan bahwa sumur itu adalah tempat bagi orang-orang yang paling jahat. Mereka yang murtad, yang menyekutukan Allah, yang membunuh tanpa hak, dan yang merusak di muka bumi. Suara jeritan mereka sangat mengerikan hingga membuat telinga berdarah. Hasan tidak tahan mendengarnya dan berteriak sekuat tenaga untuk berhenti. Tetapi malaikat memaksa untuk terus melihat. Pertemuan dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Setelah menyaksikan semua kengerian tersebut, tiba-tiba Hasan dibawa ke tempat berbeda. Ruangan yang sangat gelap dan sangat sempit, seperti berada di dalam kubur yang sebenarnya. Di sana, 2 malaikat yang sangat besar dan menakutkan mendekat. Wajah mereka sangat seram, mata mereka menyala seperti api neraka, dan suara mereka menggelegar seperti petir. Mereka adalah malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat penanya kubur yang ditakuti oleh setiap jiwa. Dengan suara yang sangat menggelegar, malaikat Mungkar bertanya kepada Hasan, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Hasan yang ketakutan luar biasa mencoba menjawab dengan gemetar, "Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Malaikat Nakir kemudian berkata dengan suara yang menusuk jiwa, "Hasan bin Umar, kami akan menunjukkan kepadamu 2 jalan. Satu jalan menuju siksaan yang telah kau saksikan, dan satu lagi menuju kenikmatan bagi orang-orang beriman." Dengan mengangkat tangannya, malaikat menunjuk ke arah kiri yang dipenuhi dengan api dan kegelapan.
tempat di mana semua siksaan mengerikan tadi berada. Inilah jalan bagi mereka yang durhaka. Kemudian mereka menunjuk ke arah kanan, di mana terdapat cahaya yang sangat terang dan harum yang semerbak. Dan inilah jalan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Pertemuan dengan sosok berpakaian putih. Tiba-tiba dari arah cahaya terang itu muncullah sesosok yang sangat indah berpakaian putih bersih. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Senyumnya sangat lembut dan menenangkan. Sosok itu memancarkan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Hasan merasakan sangat familiar dengan sosok itu, seolah-olah sudah mengenalnya sejak lama. Sosok berpakaian putih itu mendekati Hasan dengan langkah yang sangat anggun. "Hasan," kata sosok itu dengan suara yang sangat merdu dan menenangkan, "aku adalah perwujudan dari semua amal kebaikanmu selama hidup di dunia." Hasan terkejut dan bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Sosok putih itu tersenyum lembut, "Aku adalah setiap solat yang kau tunaikan dengan khusyuk, setiap sedekah yang kau berikan dengan ikhlas, setiap Al-Quran yang kau baca dengan tadabbur, setiap orang tua yang kau hormati, setiap tetangga yang kau bantu, dan setiap zikir yang kau ucapkan dengan hati yang hadir. Aku terbentuk dari air mata taubatmu ketika kau menyesal, dari keringat dahimu ketika kau bangun malam untuk tahajud, dari lelahmu ketika kau berpuasa di bulan Ramadan, dan dari ketulusanmu ketika kau menolong sesama." Sosok itu kemudian berkata, "Hasan, akulah yang menemanimu di kubur nanti jika kau kembali ke dunia dan memperbanyak amal kebaikanmu. Aku akan menjadi cahaya di kegelapan kuburmu, menjadi ketenangan di tengah kesepianmu, dan menjadi pelindungmu dari siksaan yang sangat mengerikan. Tetapi jika kau kembali ke dunia dan melupakan Allah, melupakan sholat, dan berbuat maksiat, maka aku akan melemah dan menghilang. Yang akan menemanimu adalah sosok hitam yang terbentuk dari dosa-dosamu, seperti yang kau lihat menyiksa orang-orang tadi." Hasan menangis terharu melihat betapa indahnya sosok yang terbentuk dari amal kebaikannya. Sosok itu kemudian memeluk Hasan dengan penuh kasih sayang, dan Hasan merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Ingatlah Hasan," bisik sosok putih itu, "setiap kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia di sisi Allah. Perbanyaklah amal soleh, karena akulah hasil dari setiap kebaikanmu itu." Setelah pertemuan yang sangat mengharukan itu, malaikat Mungkar dan Nakir berkata kepada Hasan dengan suara yang sedikit lembut, "Hasan bin Umar, kau telah melihat kenyataan alam kubur. Kau telah menyaksikan siksaan bagi yang durhaka dan bertemu dengan perwujudan amal kebaikanmu sendiri. Sekarang Allah memberimu kesempatan untuk kembali ke dunia. Tugasmu adalah mengingatkan manusia bahwa kematian itu pasti, kubur itu nyata, siksaan itu benar-benar ada. Tetapi kenikmatan kubur juga nyata bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Setiap manusia akan memiliki sosok pendamping di dalam kuburnya. Jika ia banyak berbuat baik, maka sosok berpakaian putih seperti yang kau temui akan menemaninya. Tetapi jika dia banyak berbuat dosa, maka sosok hitam yang mengerikan akan menjadi temannya hingga hari kiamat. Ingatlah wahai Hasan, kubur adalah rumah pertama di akhirat. Jika di rumah pertama saja kamu seseram ini, bagaimana dengan hari kiamat dan pengadilan Allah yang sesungguhnya?" Tiba-tiba Hasan merasakan tarikan yang sangat kuat. Jiwa Hasan ditarik kembali ke jasadnya dengan kecepatan yang luar biasa. Hasan tersadar di rumah sakit dengan tubuh yang penuh keringat dingin dan jantung yang berdegup sangat kencang. Saudara-saudara, sejak kejadian itu, hidup Hasan berubah total. Setiap hari ia menangis mengingat kengerian yang dilihatnya. Hasan tidak pernah lagi berani berbuat dosa,
bahkan hal sekecil apapun. Hasan menjadi sangat takut kepada Allah. Setiap kali waktu sholat tiba, ia langsung bergegas ke masjid karena teringat orang yang kepalanya dipukul palu berapi. Setiap kali ada orang minta sedekah, Hasan langsung memberi karena teringat orang yang perutnya dirobek. Hasan tidak berani lagi bergosip atau membicarakan keburukan orang lain karena teringat wanita yang lidahnya dipaku dan disengat kalajengking. Ia juga sangat hati-hati dengan harta yang ia dapat, memastikan semuanya halal karena teringat orang yang dimakan ular dari dalam perutnya. Saudaraku yang Allah muliakan, kubur itu nyata, siksaan itu nyata, tetapi kenikmatan kubur juga nyata bagi orang-orang yang beriman. Jangan pernah menganggapnya sebagai dongeng atau cerita karangan. Setiap orang yang mati pasti akan merasakan kehidupan di alam kubur. Yang terpenting adalah setiap dari kita akan memiliki sosok pendamping di alam kubur nanti. Sosok itu terbentuk dari amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Jika kita banyak berbuat baik, maka sosok berpakaian putih yang indah akan menemani kita. Tetapi jika kita banyak berbuat dosa, maka sosok hitam yang mengerikan akan menjadi teman kita hingga hari kiamat. Persiapkanlah diri dari sekarang. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah sedekah, jagalah lisan, dan hindarilah segala macam kemaksiatan. Ingatlah wahai saudaraku, bahwa setiap kebaikan sekecil apapun akan menjadi cahaya di kubur kita nanti. Jangan sampai menyesal di akhirat nanti ketika kita sudah terlambat. Bertobatlah kepada Allah selagi masih diberi kesempatan di dunia ini. Marilah kita bentuk sosok berpakaian putih dari amal kebaikan kita sendiri, agar ia bisa menjadi teman terbaik kita di alam kubur nanti yang sangat sunyi dan gelap gulita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.